Pada saat gue belajar untuk mulai memasak, untuk mengerti Indonesian flavor yang otentik, terus turunannya itu sekarang gue bisa bilang masakan Indonesia is more complicated, is more cool, is more than French cuisine. Semua orang buat gue itu guru buat gue. Ya mungkin tukang lotek di pinggir jalan atau tukang gado-gado, ya itu buat gue. Kalau misalnya mereka enak dan gue bisa dapat ilmu dari mereka, mereka adalah guru gue, men. Di mindset gue, apa yang ada di dalam klasik dish itu, lu ngomongin ingredients, itu harus ada di piring gue dalam bentukan lain. Jadi orang pada saat dia makan, kalau gue bilang ini rawon atau tongseng atau bubur Manado, tapi dalam bentukan yang berbeda, mereka masih dapat flavor notes-nya. Everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Karena kita sebentar lagi mau masuk di bulan Ramadan, kita mau ngomongin tentang Indonesian food. Yang menurut gua ada dua style nih. Ada makanan Indonesia yang tradisional atau klasik, dan juga ada makanan Indonesia yang progresif di tangan chef-chef hebat seperti tamu kita kali ini, bisa mengubah tekstur, mau dari itu saus, kondimen, mau bikin kerupuk dari bahan-bahan tradisional. Jadi kita hari ini mau masak tongseng. Satu yang klasik versi gua, satu lagi versi Chef Maximilian tamu kita kali ini. Dia adalah ahlinya makanan Indonesian progresif. Tahu progresif Indonesian cuisine. Kita akan bedah dua dish itu dan juga apa tips dan trik dari dia untuk memasak makanan Indonesia tapi yang beda, yang progresif dan juga dengan style kalian. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For free updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio, dan kita juga ada di TikTok. Without further ado, please welcome Chef Maximilian. Enjoy the show. Oke everybody, kita di sini ditemenin sama Chef Maximilian. Nah ini topiknya gua udah pengen bahas sebenarnya dari dulu, itu makanan Indonesia klasik sama Indonesia progresif kita bilangnya. Nah ini kan udah mau deket Ramadan nih, di mana makanan Indonesia akan kembali merajalela nih di seluruh restoran di kota-kota besar di Indonesia. Nah siapa lagi tamu yang lebih baik untuk ngomongin makanan Indonesia style progresif selain Chef Maxi. Apa kabar brother? Good brother, thank you very much ya. Yes. Here again. Good to have you back. Oh, oke. Lagi sibuk apa sekarang? I know you have a new job, right? Right, yeah. The past 5 months, gue jadi head chef buat Lokavor. So it's a new things for me. Very interesting place. A lot of things to learn. So really excited to be there, man. Yes, Lokavor udah pernah kesini guys. Kalau kalian ingat, mereka adalah one of the best restoran di Indonesia, bahkan di Asia. Super agree. Yes, and program fermentationnya, preservationnya itu crazy. I'm so happy for you. Well, thank you, man. Yes. I'm very happy to be there, to be honest. Oke, kita mulai sekarang nih. Kita mau ngomongin makanan Indonesia klasik sama progresif. Right. Lu dikenal sebagai seorang chef yang suka masak atau stylenya makanan Indonesia
kadang-kadang menunya namanya Indonesia, tapi lu masak dengan cara progresif gitu. Oke. Yang tidak lazim atau yang nggak klasik bilangnya gitu kan. Nah, gue mau nanya, dari kapan lu style-nya seperti itu? Dari kapan? Gua sih sebenarnya waktu gua mulai di tempat kerja gua di teatro, right? Gua mulai masukin masakan-masakan Indonesia, dengan Indonesian influence, dengan dish. Tapi waktu gue pindah ke Merah Putih dan Sang Saka, itu gue mulai deep lagi sih. Yes. Jadi gue mulai digging lebih dalam lagi tentang masakan Indonesia, terus membuat lebih gimana ya, progresif, like you said, tapi tanpa meninggalkan base-nya. Karena buat gue itu flavornya, classic flavor have to be there. You can change the presentation or whatsoever or the texture, but the most important thing, the authentic flavor have to be there. Yes. Gue ingat waktu lu megang operational Sang Saka, kita kenalan di situ bahkan. Kita do podcast di situ. Betul, oh my god, so good. So good, so good. Dan kalau misalnya waktu kita ngomongin chef-chef muda nih. Oke. Ya kan, waktu dulu gue muda juga gue berasa. Lu udah tua sekarang? Gue ngasih tau lu. Chef-chef muda itu suka berprasangka kalau misalnya makanan Indonesia itu mungkin dibilangnya kuno. Atau membosankan. Lebih excited dan lebih tertarik untuk belajar makanan seperti Prancis, Western, European, Japanese dan segala macamnya. Pernah gak lu berasa seperti itu Max dulu? Waktu gue belajar masak, gue belajar pertama itu adalah classic French. Right? Buat gue itu wah ini keren banget nih, cuisine, cara masaknya segala macam itu buat gue keren banget. At that time buat gue masakan Indonesia itu cuma buat gue senang buat makan. Kan? Tapi pada saat gue belajar untuk mulai memasak, untuk mengerti flavor, Indonesian flavor yang authentic, terus turunannya itu sekarang gue bisa bilang masakan Indonesia is more complicated, is more cool, is more than French cuisine. I mean, don't get me wrong, but it's my own opinion. Buat gue lebih tertarik untuk mendalami masakan Indonesia. Ada poinnya gak waktu itu? Kayak mungkin lu lagi di luar negeri, gue gak bisa masak makanan, gue gak tahu banyak nih soal makanan negara gue sendiri gitu. Bener. Gue coba lu nyuruh Max, lu bikinin gue nasi goreng deh. Mungkin pada saat itu gue akan fail. Gue cuma tahu makan, tapi gue nggak tahu cara masaknya. Ya kan, yang gimana sih biar ada wok hey-nya apa, rasa gosongnya woknya gitu segala macam, atau dia bumbunya gimana, seperti itu. Ya gue pernah. Gue nggak tahu cara bikin sayur asem yang bener, atau I don't know bikin bubur Manado yang bener, gue nggak tahu. Pernah di titik itu gue. Karena waktu gue masih mengagungkan European gitu. Gue kalau pengalaman gue sih, gue lama di Eropa, gue belajar masak terus kerja di situ. Gue balik pun gue ditempatin di hotel yang gue Western, akan di Bangkep gitulah. Nggak pernah ke expose sama makanan Indo sebelumnya. Pengen belajar gak? Mungkin kalau ditanya pengen, tapi kayak lebih keren kayaknya makanan Prancis nih gitu kan. Sampai di satu poin gue dikenalin sama Om Will. Sama Om William Wongso guys, bapak kuliner Nusantara. Itu Om ini Ray, dia baru balik dari Prancis belum lama. Terus di sini kerja di mana Ray? Ya bla 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 bla. Kamu bisa masak Indonesia gak? Bisa Om, gue bilang gitu. Terus kayak apa? Selain nasi goreng sama apa? Rawon dah. Masak rendang gitu pernah gak? Belum. Bikin sop buntut pernah? Belum Om. Gitu. Sayur asem pernah gak? Enggak, belum.
Lah terus jadi kamu gak bisa sama sekali dong makan Indonesia. Oh belum belajar om. Gue bilang gitu. Gue udah mulai malu tuh. Gue bilang oh jadi kalau misalnya nanti kamu buka restoran itu restoran Prancis. Gue bilang iya. Kalau sekarang iya. Gue bilang gitu. Oh terus nanti kalau orang Prancis kesini jauh-jauh makannya di tempat kamu makanan Prancis. Gue langsung kayak it's open your mind, right? Yes. Kalau misalnya orang mau traveling dari negaranya, let's say mau datang ke Indonesia, ya gue pengen makan makanan Indonesia. Iya betul. Kalau gue mau makan makanan negara gue, ya makan di negara gue aja. Ngapain gue spend a lot of money to travel to Indonesia dan have to eat makanan yang dari negara gue. Exactly. Make sense kayak gitu sih menurut gue. Betul. Dan kayak ya kalau orang di Indonesia kan ya juga kalau kesana mungkin ke Eropa ya nyarinya makanan sono dong. Ya kan paling sambelnya doang yang dibawa. Sambel botolan. Ups. Oke. Gue pernah diusir tuh gara-gara ada temennya nyokap gue bawa sambel botolan. Ya anyway gitu itu di Eropa guys kejadiannya. Gitu kan. Terus lu waktu mulai belajar makanan Indonesia gimana? Kesulitannya karena kan it's complicated kan. Bener. Dan gue kesulitan banget. Makanya gue banyak tanya sama mama mertua gue, sama mama gue. Terus gue banyakin makan di warteg, di emperan jalan segala macam. Karena buat gue kan kalau gue belajar gue gak gue belajar sama chef ini, gue belajar sama di restoran ini enggak. Iya. Semua orang buat gue itu guru buat gue. Ya mungkin tukang lotek di pinggir jalan atau tukang gado-gado. Ya itu buat gue. Kalau misalnya mereka enak dan gue bisa dapat ilmu dari mereka. Mereka adalah guru gue men. Yes. Ya kan? Ya, gue pernah 3 hari gue tongkrongin di depan kantor yang gue kerja pada waktu itu. Ketopraknya tuh enak banget. Ya. Dan bos gue bilang pasti belajar tuh ketoprak. Biar di hotel kita ada menu ketoprak. Gue kacangnya pakai apa gitu, blendnya pakai apa gitu. Gue nanya, gue sampai bos gue bilang udah lu beli aja resepnya gitu. Mas bos saya mau beli, enggak bisa gitu kan. Gue tongkrongin ya ternyata ya dia banyak pakai beberapa tipe kacang. Nggak cuma di kacang mix. Tanah, nggak cuma kacang mede gitu di mix ada komponennya gitulah. Nah itu kan susah. Terus abis itu yang gue belajar waktu mulai belajar masakan Indonesia itu kan soal bumbu pasti kan. Betul. Karena semuanya kan pakai bumbu. Terus kayak dibilangin bumbu merah, bumbu putih, bumbu kuning itu basisnya gitu kan. Terus kita itu biasa dengan per gram. Iya kan? Per gram. Gue anggap bawang putih berapa gram ini. Ternyata nggak bisa begitu karena belum tentu bawangnya hari itu berasa bawang banget, kadang ada yang rasanya kurang, lo harus bisa lo tambahin bawang sendiri, cabai kadang nggak pedas, wah mabok gua. Waktu belajar itu find the right balance gitu. Ya makanya kalau gua misalnya ditanya Max lu punya exact recipe nggak, gua selalu jawab gua nggak punya men. Karena gua belajarnya gua percayain sama lidah gua. That's why selama gua kerja gua biasanya ada sous chef gua atau segala macam dan mereka tahu. Maxi doesn't have recipe. Jadi gak pernah buka yang gramasi gitu. Jadi mereka yang buat recipe. Jadi misal gue ngambil bawang merah, gue ambil itu mereka langsung ngitungin. Oke. Gitu. Karena gue pakai feeling, gue percaya sama lidah gue. Oh udah bener nih. Repot juga jadi sous chef Maxi. Kerja sama orang psikopat gue kan ya susah gitu kan. Terus kalau masalah garam, garam itu beda-beda men. Dari region ini atau lagi di season ini. Mungkin kalau misalnya di resep taruh misalnya 2 gram garam gitu. Besokannya misalnya ada orang pakai garam itu 2 gram belum tentu benar. Belum tentu sama rasanya. Karena jenis garamnya bisa beda men. Gitu. Nah lu perlu kira-kira berapa lama untuk supaya lu pakem dan bisa masukin makanan Indonesia atau flavor Indonesia ke dalam style masakan lu sekarang? Wow, sampai sekarang pun gue masih belajar ya. Gue gak bilang sekarang gue udah pakem, gue tahu apa yang gue lakuin. Membuat what you call before progressive kayak gitu. Gue masih belajar. Mungkin pas yang gue bikin ini belum lah gitu. Terus berkembang. Jadi yang tapi patokan gue adalah satu. Gue dapetin dulu nih klasiknya gitu ya. Flavornya. Jadi orang pada saat dia makan kalau gue bilang ini ya
rawon atau tongseng atau ini naniura atau bubur Manado tapi dalam bentukan yang berbeda, mereka masih dapat message, masih dapat flavor notes-nya. Iya. Jadi kalau daripada gue bilang, oh ini gue mau taruh misalnya bubur injin gitu ya. Bentukannya bukan bubur injin men. Oh ini bubur injin, pas udah makan mana Max ini bukan bubur injin, gak ada rasanya. Itu not good. Yeah. Jadi kalau bisa gue bisa bikin a different presentation, texture gitu. Tapi pada orang makan, orang pertama gak percaya dong, ini bubur injin. Pas mereka makan, wah ini bubur injin emang sih. Iya, itu yang mau gue dapetin. Yes, jadi guys, kalau sekarang kan ya mayority listener kita itu chef-chef muda. Yoi. Dan juga penggerak di dunia F&B gitu loh. Banyak yang mau tiba-tiba modern aja. Itu yang harus dipakemin. Ya klasik is very important as well. Kalau lu gak bisa klasiknya, ya lu lupain dah main-main modern gitu kan. Kalau mereka mau langsung modern, monggo. Tapi make sure mereka tahu flavor yang autentik ya. Ya kan? They know what they're doing. Harus gitu. Yeah. Jangan merubah tekstur atau segala macam tapi dapat rasanya nggak dapat. Jadi mereka harus tahu. Mereka direct modern, monggo. Tapi kan harus tahunya itu lu harus belajar cuy. Iya benar. Coba kalau asalkan kalau dia confident nih, dia confident. Yang penting gue udah pernah nyobain ini terus gue langsung mau bikin yang modern, tapi mereka dapat udah flavor notes-nya, ya monggo. Tapi jangan asal-asalan tiba-tiba langsung mau bikin koran kayak gini, mau bikin tuil, mau pakai liquid nitrogen whatsoever, mau pakai dehydrate bla bla bla, tapi lu nggak dapet flavornya. Aduh, lu dosa besar sih menurut gua. Setuju. Jadi nggak ada intinya gitu. Don't get me wrong ya guys. I mean this my own opinion. You have your own opinion, but for me, authentic flavor is very crucial and very important. Oke, deal, got it. Authentic flavor. Nah next nih, di depan kita sudah ada 2 versi tongseng. Guys, yang satu, ya lu bisa tebak ya kalau lihat yang mana makanan gue, mana makanan Maxi. Gue masak classical tongseng. Ini kebetulan kita pakai ribeye. Ya. Ya kan? Local ribeye. Gue pakai rib cap-nya, gue tumis tongseng pakai santan, pakai tomat, pakai kol, pakai kecap manis. Klasik tongseng, kita bilangnya. Nah ini kita tipe makanan progresifnya. Mungkin yang akan lebih detail kita ngomongin nih ya. Jadi pertama dagingnya itu lu sous vide, right? Lu sous vide, berapa derajat tadi? Tadi gue di 59,5. Oke, 59,5. Yang belum tahu sous vide itu teknik masak biasa di vakum. Ada sous vide machine itu direndam dengan temperatur yang stabil. Jadi masak matangnya rata. Terus habis itu dipensir cari warna, habis itu dipotong. Nah, yang menarik itu komponen-komponennya. Ada apa aja, Max? Waktu Ray bilang Max masak tongseng yuk, gitu kan. Jadi kind of like a challenge for me buat bikin yang different dari yang klasik tongseng. Pikiran gue, gimana gue bawa komponensi dalam tongseng itu terus gue rubah atau gue add something on it, right? So gue di sini di tongseng yang gue bikin gue ada kol. Kol itu dimasak dengan beef fat. Beef fat, terus ada carrot. Carrot itu gue bikin 2 tekstur, satu gue bikin puree dan satu lagi gue bikin steak juga. Masaknya di beef fat juga. Terus di tongseng kan biasanya juga ada bawang merah kan. Di situ gue bikin black shallot, gue blacken shallot fermentation selama 3 minggu. Sama segala trimmingannya itu gue dehydrate, terus di lactoferment, terus di powdered. Yang buat gue harus make sure adalah sausnya. Sausnya jus-nya itu gue harus dapetin flavor dari tongseng jus yang biasa kalau misalnya kita makan di pinggir jalan. Jadi itu sebenarnya PR terbesar gue sih. Gimana biar jus-nya itu, sausnya itu sama dengan klasik tongseng gitu. Jadi ya ini makanan progresif. Tapi
ya tongseng itu ada call-nya. It's classic. Yeah. In some way, gitu kan. Yeah. Gimana cara lu systematically bikin ini dish buat inspiration listener kita? Waktu lu mikir, oke, kenapa gue kasih call-nya gue giniin gitu. Kan misalnya kalau tongseng itu kan misalnya kayak si call itu sebenarnya buat gue ya is texture. Jadi lu makan lu ada yang sticky texture dari meatnya, terus dari ada kletuk-kletuk gitu, dari crunchiness dari si callnya segala macam. Jadi ya kalau gue cuma tumis terus masukin itu kayak kurang seru nih. Ya gue. Ini sampai gue makan ya? Ya makan ya sikat, gitu kan. Jadi ini gue sirnya di beef fat gitu, biar dapat lebih. Beef fat juga bikin gurih kan? Gurih, natural gitu kan. My God. Ini purenya apa? Ini carrot, gue bikin carrot puree. Terus dikasih apa bilang markisa tadi kan ya? Ya pakai markisa. Jus, little bit of a cashew inside to give a nutty flavor. My God. So good. Thank you. Yang asamnya dari passion fruitnya itu, soalnya tadi gue udah nyobain guys waktu awal, waktu Chef Maxi masak. Gue bingungnya nih, asamnya dari mana sih? Yeah. Kayak bukan cuka gitu kan. Yeah. Nggak taunya pakai passion fruit. Yeah. Kenapa bisa kepikiran pakai passion fruit? To give a natural sourness. Misalnya carrot itu kan udah sweet. Yeah. Terus tongseng itu ada unsur santan juga kan. Sometimes santan atau kasih milk kind of heavy. You need to have an acidic notes to cut down the heaviness. Makanya lu ada pakai acidic di dalam carrot puree-nya. Terus lu punya fermented si shallot gitu loh. Nah ini pasti kalau yang nonton penasaran. Gimana cara bikin ini? Black. Paling tahunya kalau itu kan black garlic. Ya. Udah mulai ngetren. Ya. Nah. The same process pada saat lu bikin black garlic. Same proses. Jadi kalau dulu gua belajar sih dimasukin ke rice cooker pakai tisu. Kalau gua dulu belajar di Denmark. Ada pakai itu. Atau lu bisa masukin ke vacuum pack, vacuum, terus di dalam rice cooker lu isi air, lu cemplungin, lu tutup. Selama 21 hari. Dan lu bisa apa aja tuh? Bisa lu bisa bikin onion, garlic, shallot, bengkoang, anything man, anything. Just be free to research and development or do some crazy things man. Just try it. Buat gue patokannya gue pengen dapat ada balsamiki, nice sweet acidic notes pada saat gue bikin black shallot atau black garlic. Iya, gue di mana di Denmark waktu itu black apple. Gue bikin gue sampai bingung banget nice. gitu. Itu manis asam, kayak naturalnya udah manis asam, ditambah rasa fermentasinya, top banget sih. Gitu. Kayak sebentar lagi kan di Noma kan bakal di Kyoto kan. Gue lihat kemarin pas lagi teasernya itu udah a lot of things dan mereka mau bikin di blacken. Iya. Itu teknik yang apa ya? Sebenarnya bikinnya juga nggak ribet gitu kan, dan siapa aja bisa bikin sih. Untuk kalau misalnya mau bikin makanan yang lebih progresif stylenya, it's a good technique to have. Gitu kan. Di Locavor kan banyak pakai teknik seperti ini. Nah, gimana lu waktu lu ke expose sama labnya? Gue kayak little kid in a candy store banget man. Pas gue masuk situ gue lihat Island, gue hampir 5 bulan kan di sana nih. Sampai saat ini gue belajar banyak banget hal-hal baru yang belum pernah gue lihat, flavor notes yang belum pernah gue rasain, terus teknik yang belum pernah gue coba atau gue rasain kayak gitu kan. Jadi keren banget. Gue bukannya gue ngepromo tempat gue kerja ya, cuma gue this my honest opinion from the deepest part of my heart. Gue belajar banyak banget di tempat itu. Ya no need promotion juga udah full tiap hari. Udah full tiap hari. Udah
Ya seru. Ya kita tim Ray Jensen Radio kita lucky enough beruntung pernah di-invite ke sana juga and oh my god. Ya. Kayak gue ngebayangin aja gila kalau misalnya lu kerja di sini, lu bisa nyobain dengan segala macam. Ada yang diacar, ada yang difermentasi, ada yang di blacken, ada yang di dehydrate gitu kan. Bikin kombucha sendiri dari berbagai macam buah, bikin cuka sendiri. Itu mainnya tuh bisa, it's endless gitu kan. Betul. Jadi just a never ending story aja. Jadi kita di situ tuh benar-benar yang try new things, try new flavor, try to new ingredients. As long it's a local. Karena Locavor is a modern cuisine with a local produce, like we are 100% local produce. Kita nggak pakai import item. We are dairy free. Jadi kita nggak pakai butter, kita nggak pakai cream. Yang import cuma itu doang, chef owner ya. Aduh. Itu dia udah 75% Indonesia. Iya kayaknya ya. Kayaknya 75% ngomong Indo lancar juga. Shout out Chef Elke and Chef Ray. Yo. Yes. Undang gue lagi dong. Lu dari 5 bulan di situ ada gak kayak lu nemu your favorite ingredients yang lu masak pengen pakai itu mulu gitu loh? Oh ya, mereka punya berbagai macam kayak kita bikin rendang shokoji. Rendang shokoji. Jadi pakai bumbu rendang kita masak dulu terus kita pakai koji, kita ferment. Terus garum. Garum tuh apa sih? Itu dari sebenarnya awalnya itu kayak yang proses fermentation di mana lu dapat kayak basically awalnya itu adalah lu pakai ikan. Kayak fish sauce, Ray. Oke, kayak kecap ikan. Kecap ikan itu basically itu. Jadi lu ambil si daging ikan atau tulang ikan, terus lu kasih air, lu kasih garam, terus lu ferment. Lama prosesnya terus lu dapat cairannya ini. Itu yang lu rebus. Gak direbus men. Oke. Nggak gitu kan. Jadi kita bermain dengan kita pakai trimmingan beef. Jadi beef garum. Iya beef garum, terus fish garum, anything. Itu buat seasoning. Man. Itu sudah punchy banget dia punya umami flavornya men. Iya exactly. Kalau gua, karena ini mau masuk lebaran, bulan Ramadan juga ya. Kalau gua masak selalu pakai kenor. Oke. Karena gua tidak punya fasilitas seperti di tempat gua kerja. Di tempat lu kerja, labnya di mana-mana, maksudnya apa aja bisa dapat gitu kasarnya. Gua find nor itu untuk menciptakan rasa yang disukai sama market gua, khususnya di Jakarta. Ya kan, dan juga practicality-nya. Contoh, waktu bulan-bulan Ramadan nih, udah tahu jam 6:40 udah full tuh. Iya, udah mau buka puasa. Yes, makanan udah harus disajiin semua barengan. Kalau enggak, gue pernah pengalaman juga, ya teriak-teriak. Kalau gue bikinnya ala minute gitu. Benar. Kan. Dan untuk mendapatkan konsistensi dengan skala besar gitu kan, dan perlu practicality, gue nggak mungkin bikin chicken stock dari from scratch di dapur kecil yang gue punya gitu kan. Dan skala yang harus ditargetin khususnya pada saat bulan Ramadan gitu. It helpful. Dan gue juga pernah nggak pakai, gue ngetes. Gue bilang terus ada komen dari banyak sekali komen. Katanya rasanya kurang mantap. Rasanya anyep ya kan. Mungkin nggak nendang sih gitu kan. Oke. Jadi mau bagaimana lagi? Kayak kita kan ngikutin market pertama, ya kan? We're here to make money, gitu kan? Kalau lu nggak listenin market lu, dan itu help me a lot sih. Jujur gue pakai di rumah, gue pakai di restoran, whatever I cook, I use kenor, gitu. Karena it's practical, itu aja sih. Karena kan ngomongin dalam skala besar, productionnya harus banyak, lu harus reduce, lu punya time-nya itu kan limited mungkin ya. Time is money man. Oke. Iya kan, time is, especially di kitchen kan. Iya betul. Lu bikin stok berapa lama sih?
Ya, kalau misalnya gue sih kalau anggap aja buat kayak beef stew aja gue butuh sekitar 48 hours. Jadi dari scratch by guys, makanya itu yang orangnya gue lakuin dan ya belum lagi loh penghitungan labor cost segala macam. Betul, ya. gas cost ya macam-macam lah. Gitu. It's really helpful for especially for business, especially nowadays di mana apa-apa mahal. Oke, lanjut Nek. Oke. Menurut elu, nih kita balik lagi ke makanan Indonesia progresif. Menurut elu, sampai sejauh mana lu bisa kotak-katik suatu makanan sampai itu udah jadi completely different makanan Indonesia? Sampai sejauh mana? Iya, sampai sejauh mana lu kotak-katik nih? Ini kan tongseng progresif, lu tetap pakai kol. Karena itu classically pakai kol. Bumbunya ya bumbu tongseng, gitu kan. Sampai lu tambahin wortel, lu tambahin passion fruit juice gitu. Tapi masih make sense nih. Gitu kan. Sampai sejauh mana lu kotak-katik sampai ini bukan tongseng lagi? Gak bisa dong. Kalau misalnya gini Roy. Kalau bilang Max lu bikin tongseng, Max lu bikin rawon. Di mindset gua, apa yang ada di dalam klasik dish itu harus ada. Lu ngomongin ingredients, lu ngomongin flavor notes, itu harus ada di piring gua dalam bentukan lain. Karena pada saat lu kayak lu bilang sampai itu tidak menjadi tongseng lagi, berarti gue bukan bikin tongseng dong. Berarti gue udah lari kayak tadi gue bilang. Lu kalau mau bikin satu yang new things secara visual, secara texture, lu harus patokannya dari flavor notes yang klasik, Ray. Kalau enggak, udah nyebrang. Ya, itu gak dapet. Orang gak dapet message-nya. Lu ntar bakal mempermalukan diri lu. Iya gak sih? Gua find it really hard waktu gua operasi Indonesian restaurant. Ya. Karena makanan Indonesia, yang kita bilang tadi sih, gua kayak rasa itu makanan Indonesia rasanya tuh udah kayak mendarah daging lah. Ya. Di market gua gitu kan. Kayak misalnya tongseng atau gua waktu itu bikin ayam gulai. Ayam pop. Gua ada menu ayam pop, tapi gua mau nggak begitu-begitu aja. Gua nggak mau goreng ayam pop masak pakai air kelapa goreng. Gua nggak mau gitu. Jadi gua konfi. Biar lebih empuk. Gua konfi pakai virgin coconut oil. Gitu kan. Gua pakai kenor juga, terus gua pakai air kelapa muda. Gitu. Konfi, cook slowly. Serve with gulai sauce. Gue pikir karena lu makan ayam pop biasa di restoran Padang, ya gue kasih gulai. Terus sama ada daun singkong, karena menurut gue make sense aja gitu kan. Gue gak kasih kayak tiba-tiba gue kasih yang apa, gue kasih asparagus di situ gitu. Gue kasih daun singkong. Ini mah bukan ayam pop gitu. Ini mah bukan ayam pop. Ini mah terlalu progresif nih, ini udah nyebrang nih. Tapi gue pernah kejadian kayak gitu ya juga, Ray. Pada saat itu gue kerja di satu restoran. Pada saat itu gue membuat sebuah dish. Sausnya gue bikin itu rendang ju. Rendang, it's your signature sauce. Man, cannot be like my signature, just like to fix it a bit. Right, but pada saat kita serve, itu tamu bilang, ini bukan rendang nih. Ini bukan rendang nih. Gue pernah mengalami seperti itu. Tamu yang komen, karena kurang nampol, gitu kan, kurang nampol. Ya itu sebenarnya sebagai titik pembelajaran buat gue, gitu kan. Iya, lu kalau mau bikin Indonesian food, flavornya harus all out. Jangan lu tahan. Kalau lu taruh tuturuga di situ, ya udah lo bikin flavor tuturuga. Lu mau taruh rawon di situ, ya itu harus rawon. Mau itu soto Betawi, flavor soto Betawi harus 100% man. Don't care gimana lu mau bentuk penampilannya, mau bagaimana bentuk teksturnya, ingredients, tapi kayak gue bilang, lu flavornya harus 100%. Exactly. By the way, rendang ju itu so good. Menurut gua salah satu saus terenak yang pernah gue makan. Ya tepuk tangan buat Maxi. Yeay, tepuk tangan buat enak banget gitu. Nah terus begitu dibilang ini bukan rendang, apa balasan lo, Mac? Gue harus, kalau misalnya a customer, lu nggak bisa bilang yang enggak ini rendang nggak.
you have to be you have to be open minded guys, gitu kan. Kalau lo bekerja di F&B industry atau walaupun itu lo terima input, lo terima. As long itu membangun. Kenapa gue bilang itu membangun? Karena dia bilang gini, ini kayaknya bukan rendang deh, karena kurang nendang. Warga itu membangun. Daripada kalau ada customer bilang ini nggak enak, iya sebelah mananya pak? Atau sebelah mananya bu? Kalau apa? Kurang asin, kurang gurih, kurang manis, gitu kan. Buat gue kalau tadi udah satu cue buat gue, dia bilang ini kurang nendang. Oh ya berarti itu membangun buat gue. Oke, gue cuma bilang terima kasih pak. Akan saya buat lebih baik lagi. Karena kebetulan itu orang Indonesia kan. Oh iya dong, iya dong. Oke. Gitu. Tapi rendang sendiri kan sebenarnya bukan dish. Bukan dish rendang itu. Adalah proses memasak. Iya, merandang adalah proses. Ya sampai dia evaporate dia punya. Sampai split malahan. Splitting itu jatuhnya di kalio. Oke, tapi kan abis itu dilanjutin lagi. Nah, pada saat itu lo makin kering sampai kering itu baru rendang. Nah, kan? Jadi kalau proses sampai splitting itu baru sampai proses kalio. Iya. Jadi gulai, kalio, baru rendang. Ya. Karena kan merandang sampai lo punya dia punya liquid itu benar-benar evaporate. Dan spicesnya kayak kegoreng dengan oil dari spicesnya dari kelapanya itu kan. Ya kan. Which is itu very interesting. Gue juga baru sadar. Gue gak nemuin teknik masak seperti itu selain di Indo sih kalau gue. Kalau apalagi di Eropa ya. Lu gak boleh saus lu split. Saus lu pecah paling gak boleh. Ya kan. Jangan sampai boil. Kalau di makan Indonesia, kalau ngerandang justru harus split ya. Yes. Tapi saus lu gak split, enak. Puji Tuhan men. Aduh. Terus ada cerita lagi gak? Kalau tamu yang tidak sesuai dengan makanan Indonesia progresif lu? Buat gua semua gua take it as in a positive way, Ray. Makin kesini kan. Wah diplomatis banget. Bukan diplomatis. Gue makin belajar, men. Mungkin kalau kita ngomongin gue 20 tahun yang lalu, gue you can. Silakan. Ya, monggo gitu kan. Gue bisa being harsh. Tapi makin sini ya, kalau mereka punya, ya mungkin masing-masing. Gue berbeda, masing-masing palet orang tuh berbeda. Rasa asinnya gue mungkin berbeda dengan rasa asin lu. Iya. Buat lu itu udah cukup asin, buat gue mungkin kurang asin. Jadi lu harus taruh di batasan itu, men. Jadi, and one thing, I'm not an ice cream or a candy that can please everyone. Oke, iya. Iya, rasa itu subjektif banget sih. Betul. Itu salah satu yang bikin chef itu sulit juga gitu, karena rasa kan subjektif banget kan. Makanan favorit gua belum tentu lu doyan makan. Benar. Gitu kan. Asin beda, asam beda. Ada yang benci banget sama asam. Ada yang apa-apa harus pedas. Ya kayak gitu, itu sulitnya. Ya kan. Gua juga ada, maksudnya CDP gua yang saya kerja sama gua, dia tingkat toleransi sama acidicnya itu low dia. Oh gitu. Ya, dia sudah bilang, kalau bilang ini misalnya nge-pickling gitu kan. Buat dia itu udah cukup nih, pas gue cobain belum bro. Jadi masing-masing orang tuh beda gitu. Iya. Nah itulah makanya lo harus balance tergantung style restoran lo. Ya kan? Yes. Kalau Locaver tuh style kayak gimana sih? What do you call Locaver style? Locaver itu modern cuisine with local produce. Oke. Jadi kita 100% kita gak ada import apa-apaan men. Jadi kita semua kita bekerja sama petani, terus beefnya kita juga datangnya dari Lampung, terus kambing kita juga lokal atau kita dapat dari Jawa Tengah, dari Semarang. Semua herbs kita juga kita pakai daun-daun sawah kan, segala macam itu di Payangan. Yes, I've been there. Oh my God, so good. Gila. Gue paling amazed sama daun guys. Ada namanya daun cem-cem. Yoi, dia punya rasa kayak mangga muda kan. Iya, kayak mangga muda tapi daun gitu. Terus waktu itu gue serve kayak dijadiin mini salad gitu di lokal. Gue sampai kayak, ini apa? Rasanya kayak makan mangga. Luar biasa sekali sih. Lu udah
explore foragingnya juga? Udah. Wih, Sampai gue makan si ulat sagonya. Nah, It's super good. Iya. Gue makan raw-nya sama gue makan matangnya. yang di grill, yang dibakar ya? Ini bakar. Oh, enak. Kalau yang mentahnya itu pas gue makan itu super creamy, coconutty gitu lah. Kayak lu makan santan, men. Kalau pas lagi habis di grill itu ulat itu rasanya kayak lu si apa namanya kelapa yang diongseng. Iya. Kayak seperti itu rasanya. Iya, wah yang dibakar enak banget sih. Nah, jadi kita tunggu guys. Makanan progresif Chef Maxi yang pakai ulat sago. Kita lihat. Susah juga, men. Ada trik, kalau gampang bukan lo yang masak, bro. Iya kan? Iya. Nah, Lokavor juga ada satu restoran lagi. Ya. Right, Nusantara. Right. Itu bukan progresif, Bukan. bukan modern, itu klasik Klasik. Indonesian. Authentic. Authentic Indonesian. Super good itu sama Chef Putu Dodik. Itu keren. Gua personally itu gue suka banget sih makan di situ, man. My God, itu one of my favorite restaurant. It's so good. Enak banget. Itu nggak malu-malu kalau lu harus pedas, itu harus asam. Emang asam, emang originalnya harus asam, ya asam, man. Dan gua sukanya tuh karena gua pengen banget memperdalam pengetahuan tentang makanan Indo kan. Kalau kesana tuh selalu kayak, wah ada makanan ini, gitu loh. Contoh kayak terakhir gua kesana ada jengkol muda. Gua baru tahu, di pikiran gua bukannya jengkol lu nggak boleh, lu harus ada treatmentnya, lu harus diboil dulu apa segala macam. Direndam dulu. Iya. Terus ternyata enggak, yang muda boleh dimakan. Oh gua nyobain, wah enak banget. Yeah. Terus favorit dish di Nusantara, kuah, dimasak kuah itu apa? Bunga kelapa. Oh ya. Oh my God, itu gila enak banget itu. Out of the box sih. Maksudnya kalau banyak juga gua yang suka pas gua makan di Nusantara terus gue liat menunya itu quite a lot of things that I don't know, man, the dish. Ini gua nggak bokis ya. Iya. Nggak bohong ya. Bener-bener ya. Wah gila nih. Terus yang berbagai region di Bali segala macam. Oh my God. Iya, gue bilang wah gila. Jadi ya I feel grateful gitu. Misalnya gue bisa nyobain. Dan kita orang yang ngulik gitu loh. Iya. Iya kan? Benar. Kayak it's mind blowing. Ini kita belum pernah dengar dari mana dapatnya. Terus dia nggak main-main, otentik kayak. Gue inget dishnya apa lagi ya? Yang di dalam kelapa tuh. Kelapa dibakar, satu kelapa dibakar. Ares ya? Ares, jukut ares. Ares kan pakai pisang. Iya, pakai pisang. Ya pokoknya ada sayur gitu. Sayurnya kalau nggak salah daun katuk. Nah itu kan kita ya bingung lagi sekarang. Tapi gue tanya Chef Putu waktu podcast kita, ternyata itu dish dari desanya. Ya. Gitu kan. Kalian harus nonton juga tuh guys podcast kita sama Chef Putu dari Nusantara. Very eye opening buat gue sih. Itu. Nah kalau misalnya makanan, ada gak restoran favorit makanan Indonesia yang progresif gitu? Kalau gue, kita ngomongin di Bali ya. Ya, lu kan di Bali. Iya di Bali. Kalau di Bali gue Sangsaka sih, men. Sangsaka. Yes. Ya. You work there. Gue makan di situ waktu dulu. Iya. Actually itu really good. Ya, maksudnya di situ juga sama waktu kerja di situ sama Kiren juga kan, emang kita serve progresif Indonesian, tapi nggak melenceng soal flavornya. Jadi ya. Ya, I remember ada krudo yang enak banget. Ya, benar. Yes. Agohu tuna. Oh my God, very nice. Ya. Oke, itu di list tuh satu-satu cobain belajar makanan Indonesia. Iya, tapi jangan lupa belajar makanan Indonesia klasik juga. Benar. Buat supaya tahu flavornya. Kalau di Jakarta yang semi progresif, tapi rasanya tetap rasa tradisional, itu Akar. Oh, si Mac. Yes. Yoi. Dia berani main bumbu. Oke. Rasanya juga punch gitu. Wah, nice. Strong flavor. Wah, gue harus kesana nih. Yes. Let's go. Habis ini aja. Thank you, Mac. Buat waktunya. Your expertise. And thank you for cooking nih di sini. Yeah, it's an honor. I'm happy to be back. Cook for you, sharing things with you. It's always fun, man. Ya, ini seperti yang gue bilang tadi, gue pengen bahas topik ini, pengen angkat topik ini tuh udah lama gitu kan. Who better to discuss it with, right? Banyak sih, Re. Banyak sih. Sukses selalu
Thank you very much, say. Buat proyek-proyek ke depannya. Iya. Good luck on your new job and some exciting things. Jangan bilang dulu karena itu kita harus podcast lagi. For sure. Before we go, seperti biasa kita ada little game namanya You Better Know It, guys. Jadi kita mau sama Chef Maxi nih. Sekarang quick fire questions. Lu boleh bilang pas. Tapi we'll appreciate your answer, definitely. Oke, You Better Know It, Chef Maximilian. Sebutin makanan favorit Indonesia lo. Sayur asam. Sayur asam. Ya. Merah, putih? Putih. Oh, putih. Oke, dari mana biasanya makan? Dari nyokap gue. Itu lo asli mana sih, kok saya rasa? Bokap dari Manado tuh biasa, mama dari Jawa Tengah, cuma dari Klaten. Cuma mama setiap gue, yang makanan yang gue selalu ingat kalau dia bikin itu adalah sayur asam. Dan itu super good banget buat gue. Sampai sekarang pun kalau gue pulang ke rumah, minta sayur asam udah pasti ada. Dia udah tahu gitu ya. Langsung bikin sayur asam. Oke. Gitu. Soalnya kalau keluarga gue merah sayur asamnya. Terus sedikit lebih manis daripada asam sebenarnya sih gitu. Kan banyak style kan. Gitu. Kalau gue sate ayam sih. Sate ayam? Yes. Mana ada best sate ayam? Ada deket sini. Ada. Gue inget balik dari Paris. Cuy, gue udah craving sate ayam. Gue pesen 100 tusuk bro. Baf. Gue almost swearing. Gue untung tahan. Oke. Pertanyaan kedua. Ya. Kalau lu dikasih kebebasan boleh ketemu sama siapapun di dunia F&B. Mau dari zaman dulu sampai sekarang ada nih, dead or alive, whoever. Lu mau bukan masak, tapi lu mau nongkrong. Lu mau diskusi. Itu sama siapa orangnya? Anthony Bourdain. Anthony Bourdain. Iya, siapa yang gak mau nongkrong sama dia? Buat gue dia gokse, maksudnya gue ngelihat, gue kelakuannya sama juga sama dia. Cuma dia cintai sama makanan, dia gak peduli sama whatsoever, Star Awards segala macam. Dia cuma mau makanan enak. Iya, dan jasa dia sih buat orang-orang yang mau belajar tentang budaya, bukan cuma makanan doang, ya kan? Itu sangat besar sih, ya kan? Bikin orang pengen traveling, dan nggak stay di tempat yang sama gitu, amazing. Ada yang lu mau tanya ke dia kalau ketemu? Ya nongkrong sama dia will be awesome. Yeah, awesome. Having couple of drinks kan. Oke. Terakhir. What's the best advice you ever got? The best advice? Orang kasih lu nasihat. Apa yang terbaik? Be yourself, Max. Be yourself, Max. And never give up. Oke. Bisa elaborate? Ada personal story waktu itu? Ini yang bikin buat gua nggak nyerah itu sebenarnya datang dari istri gua. Oke. Oh, what an amazing lady. Ya, maksudnya dia bilang pada saat gue lagi kena pandemi, gue kehilangan pekerjaan, gue hancur segala macam, gue broke into pieces, down abis, dia yang bilang gini, get up, come on, exactly, kita bisa, just have faith and never give up. Yep. Dan by the God grace sampai detik ini kita selalu diberkati dan kita bisa melewati masa-masa kelam itu. Oh, luar biasa. Dan kalau yang belum tahu nih ya, itu Vivi Amilian, dia adalah chef owner dari Riung Rasa, bukan Maxi chefnya. Iya, bukan. Gue di situ udah didemoted. Jadi cook helper. Riung Rasa gimana, Max? Puji Tuhan, makin baik gitu kan. Vivi juga kemarin dia nonstop buat masak, dia dari Semarang, habis Semarang dia balik, dia masak di Jakarta 2 weeks ago, dia balik lagi ke Bali, dia tiba-tiba punya, harus less than 24 hours dia dapat confirmation harus masak buat 80 orang. Oh my God. Itu like simsalabim abracadabra, dia harus bikin itu, terus daging asap lagi, smoke meat lagi, smoke meat, everything, terus di bulan ntar dia balik, dia harus ada event lagi. Bulan depan dia harus masak buat 400 orang. So, wow. Ya. Exciting times. One of, she's amazing woman lah. Yes.
Amazing time for both of you ya, exciting times nih. Yeah. To be honest, I mean, Yes, good luck buat semuanya. Thank you very much. Semoga lancar. Thank you. And guys, thank you banget yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Kita bersama Chef Maximilian nih ngomongin progressive dan classical Indonesian food. Kalau mau diskusi lebih lanjut sama Chef Maxi bisa DM di Maximilian 14 Instagram lu. Seperti biasa. Yes, jangan lupa main ke tempat kerjanya Maxi kalau lagi ada di Bali. Itu di Lokavor. Kalau ada juga Nusantara. Ya. Iya kan, ada juga Night Rooster. Night Rooster kalau kita baru open Night Rooster 2 weeks ago. Kalau mau have a very very good drinks ada Raka di sana. Bikin amazing drinks, hop in. Yes. Kita buka dari Selasa sampai Minggu, close di Senin. Dan juga ada Club Soda. Club Soda di Canggu, itu ada Fernando di situ. Terus ya jangan lupa Lokavor to go, very nice deli. Oh ya. Banyak dan stay tuned for the very exciting project coming soon. Yes. Gitu. Nanti kita podcastin lagi hopefully. For sure. Yes, and guys jangan lupa subscribe seperti biasa di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Anchor app. And for update cek Instagram kita di Ray Jensen Radio dan kita juga ada di TikTok. Wow. As always, stay safe, stay healthy and never give up. We'll see you next time. Bye bye. Thank you guys. Bye. Thank you. Thank you bro.